Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas bagaimana hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau yang disebut dengan PKN pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, yaitu belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seseorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu memahami tentang Indonesia agar seseorang sarjana profesional menjadi negara yang baik dan terdidik. Di sini ada pertanyaan, mengapa pendidikan kewarganegaraan menjadi kriteria bagi pengembangan kemampuan utuh sarjana atau profesional? Untuk dapat jawaban atas pertanyaan ini, kita akan mempelajari jati diri pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada 5 poin kaidah pembelajaran ilmiah dan aktif untuk mempelajari jati diri dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, menggali sumber histori, sosiologis, dan politis tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Yang kelima, mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Nah, di sini ada menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Di sini ada pertanyaan, pernahkah kalian memikirkan atau memimpikan menjadi seorang sarjana atau profesional? Seperti apa sosok sarjana atau profesional itu? Apa itu sarjana dan apa itu profesional? Bila kalian semua memimpikannya, berarti kalian tergerak untuk mengikuti apa yang dimaksud dengan sarjana dan profesional, yang menjadi tujuan kalian menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini. Di sini ada 2 undang-undang RI yang membahas tentang sarjana atau profesional dan kewarganegaraan. Di sini yang pertama ada Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Yang kedua ini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran atau kecakapan, memiliki standar mutu, dan ada norma yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Poin yang kedua, menanya alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 pertanyaan
untuk yang membahas tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama ada, apakah sumber historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Yang kedua, apakah sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Yang ketiga, apakah sumber politis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Untuk poin ketiga ini, kalian akan diajak menggali pendidikan kewarganegaraan dengan menggali-gali sumber-sumber pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara historis, sosiologis, maupun politis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Yang pertama ada historis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan sosial. Secara historis ini, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang tujuannya untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Organisasi-organisasi kebangsaan ini yaitu ada Budi Utomo, kemudian setelah itu disusul organisasi Serikat Islam Muhammadiyah, Indis Party, PSII, PKI, NU, dan lain-lain. Kemudian ada sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Untuk yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Secara politis ini, PKN mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum 1957. Pada masa Orde Baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968 dan berubah lagi menjadi kurikulum 1975. Sesuai dengan perkembangan iptek dan tuntutan serta kebutuhan masyarakat, kurikulum terjadi perubahan menjadi kurikulum 1994. Sampai saat ini, nama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kembali mengalami perubahan dari mata pelajaran PKN 2006 menjadi PPKN 2013. Kemudian membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pada suatu kenyataan bahwa PPKN telah mengalami beberapa kali perubahan, baik tujuan, orientasi, substansi materi, metode pembelajaran, bahkan sistem evaluasi. Semua perubahan tersebut dapat diketahui dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Di sini ada dua dinamika dan tuntutan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, dinamika perubahan dalam kehidupan masyarakat baik berupa tuntutan maupun kebutuhan. Ini adalah pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu masyarakat, di suatu negara, perlu memperhatikan kondisi masyarakat,
walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundangan. Namun, perkembangan masyarakat akan tergerak dan berubah lebih cepat. Yang kedua, dinamika perubahan dalam perkembangan iptek, yaitu era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kewarganegaraan, perilaku warga negara ada dua, yaitu positif dan negatif. PKN mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif perkembangan iptek untuk membangun negara dan bangsa. Pada poin selanjutnya yang kita bahas adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pernahkah kalian berpikir tentang tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia di masa depan? Pada tahun 2045, Indonesia memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Berdasarkan hasil analisis ahli ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud tahun 2013, bangsa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif antara usia 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud dengan bonus geografis. Bonus geografis ini adalah peluang yang harus kita tangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Memperhatikan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor ekonomi. Mari kita lihat pada gambar di sini. Ekonomi Indonesia sangat menjanjikan walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Ekonomi di Indonesia saat ini berada pada urutan ke-16 besar. Ini ya, 16 besar. Pada tahun 2030, ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Ini saat ini jumlah konsumen sebanyak 45 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif meningkat menjadi 71%. Lalu, bagaimana perubahan lain yang akan terjadi masa depan Indonesia, khususnya pada generasi emas? Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan tergantung pada kemampuan bangsa Indonesia sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi bangsa yang adil dan makmur di masa depan? Apakah Indonesia akan menjadi negara yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya tetap tergantung kepada bangsa Indonesia sendiri. Demikian pula untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia dan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan, yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku.
Berikut adalah materi tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam pengembangan kemampuan untuk sarjana atau profesional. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Apabila ada materi yang kurang dipahami, bisa kalian tanyakan di forum chat pada aplikasi Moodle. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.